Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bertemu kembali bersama saya Ardi M. Nur di tutorial online Universitas Terbuka pada mata kuliah manajemen. Pada sesi yang ketiga ini, Bapak Ibu akan mempelajari modul 5 dan 6. Modul 5 itu mempelajari tentang pengorganisasian, dan kemudian modul 6 itu tentang penyusunan staf atau staffing ya. Nah, Bapak Ibu, pada modul 5 Bapak Ibu akan mempelajari tentang desain organisasi. Jadi sebuah organisasi tentu saja harus ada desainnya. Baik itu pendapat klasik ataupun yang terbaru. Bapak Ibu bisa baca-baca terkait desain organisasi sehingga bisa menentukan desain organisasi yang cocok itu seperti apa. Tentu pada satu ketika bukan tentang masalah benar atau salah, akan tetapi cocok atau tidaknya desain yang dibuat untuk sebuah organisasi. Kemudian juga Bapak Ibu akan mempelajari tentang wewenang. Wewenang ini berarti kekuasaan yang diberikan organisasi kepada seseorang individu sebagai alat atau dalam tanda petik wakilnya, sehingga ada jabatan-jabatan di dalamnya. Dengan wewenang ini dia bisa memberikan keputusan tentang banyak hal yang tentu saja bisa searah dengan visi misi dan juga tujuan dari organisasi atau perusahaan ya. Kemudian berbicara tentang departementalisasi juga. Seperti halnya kata organisasi, di dalamnya ada kata organ. Ibaratnya tubuh manusia, di dalam bagian-bagian dari tubuh manusia itu ada organ-organnya, baik yang ada di luar maupun ada di dalam. Sebetulnya konsep ini yang menjadi dalam tanda petik ditiru pada konsep manajemen itu sendiri, sehingga ada istilah departementalisasi ini. Kemudian ada tentang hubungan pelaporan, desain kerja, desain organisasi yang adaptif. Nah, Bapak Ibu, jadi kenapa ada kata adaptif? Karena nanti akan berpengaruh dengan nanti di modul yang ke-6 ada namanya perubahan. Jadi perubahan dalam organisasi. Tentu kita semua sudah paham dengan istilah tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri ya. Nah, itulah kenapa dalam konteks organisasi dan juga manajemen pun ada istilahnya perubahan. Dan kemudian ada manajemen perubahan. Nah, pada modul 6 ini Bapak Ibu salah satunya akan mempelajari tentang manajemen perubahan. Di dalamnya ada tentang perubahan organisasi dan bagaimana beradaptasinya. Kemudian di modul 6 juga Bapak Ibu akan mempelajari tentang MSDM. Karena terkait dengan penyusunan staffing. Nah, staffing ini salah satunya adalah bagian dari MSDM. Nah, MSDM sendiri mempelajari tentang bagaimana memanage seseorang dalam individu dalam organisasi sejak dia masuk organisasi, kemudian di dalamnya sampai kemudian dia pensiun atau tidak bekerja lagi di organisasi tersebut. Jadi akan ada rekrutmen dan lain sebagainya. Jadi ini walaupun nanti akan ada mata kuliah khusus tentang manajemen sumber daya manusia ini, tapi di mata kuliah manajemen ini akan diberikan gambaran-gambaran umum tentang MSDM itu sendiri. Begitu pula halnya dengan
perubahan tadi, manajemen perubahan. Ini ada khusus mata kuliah manajemen perubahan. Harusnya Bapak Ibu nanti di tingkat selanjutnya bisa membaca tentang manajemen perubahan juga. Nah, dalam berorganisasi tentu saja terdiri atas lebih dari satu ya. Jadi minimal dua. Nah, ada disebutnya kelompok. Ada kelompok, ada organisasi, ada kelompok yang tidak punya tujuan, ada kelompok yang punya tujuan, ada kelompok yang tidak punya tujuan. Sehingga nanti akhirnya ada jenis-jenis kelompok juga ya. Ada yang volunteer, bahkan ada yang profesional tentu saja yang Bapak Ibu bisa pelajari. Nah, dari hal-hal tersebut, dari modul 5 dan 6 ini, diharapkan Bapak Ibu bisa menjawab diskusi-diskusi yang diberikan, dan sesi 3 ini mulai ada tugas ya. Mohon diperhatikan tugas ini. Tentu saja tugas dan diskusi ini bobotnya sama. Jadi saya perhatikan dari Bapak Ibu menjawab diskusi masih banyak yang belum optimal dalam menjawab diskusi. Jadi yang diharapkan itu kan dalam menjawab diskusi itu silakan dipetik, dikutip pendapat-pendapat dari modul tersebut, kemudian berikan penjelasan dengan kata-kata Bapak Ibu sendiri, kemudian beri contohnya, sehingga itu akan membedakan jawaban Bapak Ibu dengan jawaban rekan-rekan Bapak Ibu yang lain. Akan kelihatan nanti isi dari apa yang ada di kepala Bapak Ibu. Itu yang akan memberikan bobot yang lebih dibandingkan hanya mengutip saja dari modul atau dari internet ya, ini bahan-bahannya. Mengerjakan tugas juga sama sebaik mungkin, karena ini juga salah satu salah satu capaian Bapak Ibu sehingga memperoleh nilai yang optimal pada tutorial online ini. Sekali lagi, bukan berarti sedikit tidak bagus, dan bukan berarti yang terlalu banyak juga bagus, akan tetapi akan terlihat isi itu dari banyak dulu biasanya. Kalau banyak isi yang diberikan itu akan banyak yang bisa dibaca. Jadi kalau cuma sedikit-sedikit, cuma 1-2 paragraf, itu Bapak Ibu saya yakin mengungkapkannya sedikit. Jadi kita menilainya juga tidak bisa terlalu mendalam. Sekali lagi dicoba sebaik mungkin, baik itu di diskusi maupun di tugas, sehingga Bapak Ibu bisa memperoleh nilai yang maksimal ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.